Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan dalam bentuk isometri. Adapun pada latihan kita kali ini, hal yang harus kita perhatikan dalam proses penggambaran isometri, kita harus mengganti tampilan terlebih dahulu dalam bentuk isometri dengan menggunakan perintah DS. Kita ketik DS, kemudian spasi, kemudian kita ganti dari rectangular snap, kemudian kita ganti menjadi isometri snap, kemudian kita okekan. Kemudian kawan-kawan bisa menggunakan perintah line, kemudian kita klik di sembarang tempat. Kalau kursor kawan-kawan bergerak secara acak seperti ini, kawan-kawan bisa mengganti dengan mengklik itu adalah F8. Kemudian untuk merubah arah, kawan-kawan bisa mengklik itu adalah F5. Kemudian kita isi adalah 50. Kemudian ke atas kita klik F5, itu adalah 15. Ini adalah 50. Kemudian ke bawah. Kemudian ke sisi bagian belakang itu adalah 75. Ke atas itu adalah 60. Kemudian kita escape, kita ketik Z, kemudian E. Kemudian kita turunkan ke sisi bagian bawah. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat line ke bawah, itu adalah 15. Ke sisi bagian bawah, kalau kawan-kawan lihat, ini 15, kemudian ini 60, maka 60 dikurang 15 itu adalah 45. Ini adalah 45. Kemudian kita endpoint-kan ke titik awal. Kemudian kawan-kawan bisa menggunakan perintah ini dari titik ini ke sisi bagian sebelah kanan itu sejauh 50. Kemudian kita endpoint-kan ke depan. Kemudian ini kita tarik garis lurus ke atas sejauh 45. Kemudian di sini kawan-kawan bisa memperhatikan bahwa saya itu jarak ini adalah 30, sedangkan panjang total 50, maka ini adalah 10. Kita isi ini 10. Kemudian kita arahkan kursor ke bagian belakang 15. Kemudian ke sisi sebelah kanan itu adalah 10. Kemudian ke titik bagian depan. Kemudian ini kita blok, kita copy. Kemudian kita pindahkan ke sisi bagian depan. Kemudian kawan-kawan bisa membuat garis bantu lurus ke sisi bagian bawah itu sejauh 25. Kita gunakan perintah line, kita isi ini adalah 25. Mohon maaf, ini ke bawah. Ini adalah 25. Kemudian kita arahkan kursor ke sisi bagian sebelah kiri. Kemudian kita trim. Kemudian dari garis yang kita buat ini menghasilkan satu buah titik dari tengah. Itulah yang akan kita gunakan untuk menarik garis lurus ke sisi bagian atas dan bawah. Seperti ini. Kemudian dua buah garis ini bisa kawan-kawan gunakan untuk membuat garis yang di sisi bagian belakang. Ini bisa kita gunakan perintah copy, kita klik dari ini, kemudian kita pindahkan ke sisi bagian belakang. Kemudian kawan-kawan bisa menghapus garis yang tidak kita perlukan dengan menggunakan perintah trim. Kita klik kanan, kemudian kita hapus. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat sudah selesai. Kemudian kita hapus garis bantu dan kemudian kita lanjutkan dengan membuat di sisi bagian tengah. Kita buat terlebih dahulu garis bantu sejauh di sini adalah 30 mm. Kemudian kita gunakan perintah EL, kemudian kita klik ISO circle, kemudian kita klik di sini, kita klik F5. Kemudian kita isi diameter 30 menjadi 15. Kemudian circle yang sisi bagian atas ini kawan-kawan gunakan perintah copy. Kawan-kawan klik dari titik bagian atas, kemudian kita geser ke sisi bagian bawah. Kemudian kawan-kawan bisa menghapus garis yang tidak kita inginkan. Oke, ini kita hapus. Maka latihan kita sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Kemudian kita klik. Dari titik ini, mohon maaf, ini bisa kita buat garis bantu terlebih dahulu. Kemudian kita trim. Kita ganti. Garis bantunya itu adalah berwarna kuning. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi dari titik atas ke titik bagian bawah. Itu adalah 20. Di sini adalah 25. Ini kita klik dulu.
kemudian di sisi bagian atas, kemudian di sisi bagian tengah, dan tinggi total dari dimensi kita. Kemudian kita buat garis bantu dari titik tengah. Kemudian kita extendkan, kita klik kanan, kita perpanjang. Kemudian baru kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi dari titik ini ke titik bagian atas. Kemudian titik ini kita tarik garis lurus keluar. Kemudian kita gunakan perintah dimensi. Kemudian kita isi jaraknya. Kemudian kawan-kawan bisa mengedit ini dengan cara yang pertama itu adalah kita klik ini, kemudian standar, kemudian kita dimension style, kemudian kita modif. Kemudian kita jadikan di sini teksnya dari 0,0 kita jadikan 3. Kemudian ini kawan-kawan bisa mengganti menjadi 1, kemudian ini menjadi ISO standar, ini kita buffkan. Maka dimensi kita akan berada di atas garis. Kemudian primary unit ini kita jadikan 0 saja. Kemudian simbol ini kita jadikan 1 semua. Kemudian kita oke kan. Maka dimensi yang kita lihat sudah nampak. Akan tetapi panah kita masih kecil. Kita masih bisa melakukan edit. Kemudian kita modif. Di sini size arrow-nya ini bisa jadi kawan-kawan buat 2. Kemudian kita oke kan. Maka panahnya sudah mulai nampak. Kemudian untuk mengeditnya kita bisa menggunakan perintah dim edit. Kemudian kita klik dimensinya. Kemudian kita klik oblique. Kemudian klik dimensinya 60. Kemudian kita tarik garis arah dimensi. Begitu untuk dimensi yang lain. Nah, jadi ini kita ganti semua dimensi. Oblique ini kita klik. Kita tarik garis lurus, kemudian oblique, Oke, maka kalau kawan-kawan lihat dimensi kita sudah sesuai yang kita harapkan. Tinggal kawan-kawan ini menyeting jarak dimensi agar memiliki ukuran yang sama. Ini kita tarik, kita geser ke tengah, ini kita tarik ke depan, kemudian ini kita perpendek. Kemudian sisi bagian atas kita tarik ke depan, kemudian yang 30 kita perpendek. Maka kalau kawan-kawan lihat dimensi kita sudah selesai. Kemudian ini untuk dimensi kita ganti berwarna menjadi warna merah. Ini kita MA kan. Kemudian kita ganti semua dimensi yang ada. Kita klik semuanya, maka secara otomatis dimensi kita akan berubah menjadi warna merah. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar kita sudah selesai dan sesuai dengan contoh yang kita inginkan. Mungkin sekian tutorial latihan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang ingin belajar AutoCAD secara otodidak. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.